Bapak dan Ibu-ibu majelis kajian tadabbur ayatil Qur'anil Karim rahimakumullah. Pada pagi ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam majelis setiap hari Sabtu, yaitu mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelanjutan dari kajian kita adalah ayat Allah dalam surah An-Nisa, yaitu ayat yang ke-36. Saya bacakan ayat itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب man kana mukhtalan fakhura. Ayat ini sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu. Dari sisi susunannya datang setelah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang membicarakan tentang perkara-perkara privat, perkara pribadi, urusan rumah tangga. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk bagaimana membuat rumah tangga menjadi damai, tentram, dan juga memberikan petunjuk bagaimana menyelesaikan pertikaian yang ada di dalam rumah tangga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk lagi yang merupakan isyarat untuk apa rumah tangga itu dibina atau dibangun. Jadi rumah tangga itu dibina dan dibangun bukan sebatas qada'u syahwat, untuk melampiaskan syahwat atau nafsu, tetapi dalam rumah tangga itu mesti hidup apa? Suasana beribadah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan setelah ia memberikan petunjuk bagaimana membuat rumah tangga damai dan tentram dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul yang bisa saja membawa syiqaq atau pertikaian, apa kata Allah? Wa'budullah, dan beribadahlah kamu sekalian menyembah Allah Azza wa Jal. Nah, berarti ada tak hubungan rumah tangga dengan ibadah? Iya. Rumah tangga itu tujuannya yang utama adalah ubudiyah. Ubudiyah. Kenapa demikian? Karena tujuan utama penciptaan manusia itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan awal khalqul insan, tujuan awal penciptaan manusia dan jin adalah beribadah. Nah, karena itu para ulama memberikan petunjuk kepada kita dari dalil-dalil yang ada bahwa ibadah itu tidak terbatas hanya dalam bentuk dan kaifiat tertentu.
Jadi jangan dianggap ibadah itu hanya sebatas cara-cara yang ditunjukkan di dalam syariat. Ibadah itu harus dipandang lebih luas dari itu. Namun ingat, ibadah yang telah ada petunjuk syariatnya jangan dirubah-rubah dan jangan ditambah-tambah. Tetapi di luar dari itu ada ibadah yang bersifat umum, dikatakan ibadah ammah. Mana itu? Yaitu seluruh kehidupan manusia ini harus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuklah dalam hal ini urusan muamalat. Termasuklah dalam ibadah ammah itu adalah perkara-perkara yang dilalui oleh manusia dalam kehidupan pribadinya. Yang orang sering mengatakan itu masalah privat. Iya, itu jangan dikatakan tidak beribadah. Walaupun privat kita, orang lain tidak boleh tahu, tetapi itu dalam rangka tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang disebut oleh ulama dengan ibadah ammah, ibadah umum. Dan ada ibadah khassah, ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus ini yang datang dari syariat, kaifiyatnya, tuntunannya secara khusus, seperti salat. Itu ibadah khasah namanya. Dan itu disyariatkan hanya semata untuk beribadah. Salat itu tidak disyariatkan untuk tujuan lain, tapi semata untuk beribadah. Tapi ibadah ammah, ibadah umum, disyariatkan tidak semata-mata untuk ibadah khusus, tetapi juga untuk kemaslahatan hamba, agar mereka bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Itu dikatakan ibadah ammah namanya. Contoh, jual beli kan disyariatkan, tapi jual beli itu disyariatkan bukan semata-mata untuk beribadah, tetapi juga wasilah dalam kehidupan. Orang bisa menjalani kehidupan, itu ibadah ammah namanya. Tapi kalau ada syariat meletakkan suatu cara yang hanya untuk beribadah saja, itu dinamakan ibadah khusus, atau sering disebut ulama mengatakan ibadah mahdhah. Kenapa dinamakan ibadah mahdhah? Karena dia tusyra'u mahdhatan litta'abbud. Karena dia disyariatkan semata-mata untuk beribadah. Jadi solat itu bukan untuk jual beli, ya. Solat itu bukan untuk kongko-kongko. Itu juga puasa mahdhah. Walaupun nanti kalau dilaksanakan solat itu, dilakukan puasa tersebut, itu ada dampaknya dalam kehidupan, iya. Tetapi tujuan syariat awalnya adalah mahdhatul ibadah, semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang bersifat ammah. Contoh, bersilaturahim, itu ibadah juga. Datang kita ke rumah keluarga, kerabat kita, berziarah, berkunjung, apakah itu ibadah? Ya. Disuruhkah? Ya. Wasilul arham, sambungkanlah silaturahim. Ya. Tetapi apakah itu disyariatkan semata untuk beribadah? Tidak. Itu untuk memperbaiki kehidupan, supaya bermuamalat dengan baik, supaya kita bisa saling tolong menolong. Nah, itu tujuan-tujuan syariat. Jadi lihat tujuan. Kalau tujuan utama dari syariat itu hanya semata beribadah saja, tidak disyariatkan untuk yang lain, yang lain itu hanya mengikut dampak dari itu namakan mahdhah namanya, ibadah. Nah, ibadah mahdhah ini membutuhkan apa? Tauqif. Membutuhkan ketetapan.
dari syariat. Jadi tidak bisa inovasi masuk ke dalamnya. Kan ada pula inovasi solat. Solat gaya baru gitu ya, tidak ada. Inovasi haji, seperti ada yang berfikir begini dahulu. Ini nampaknya melihat korban kecelakaan dalam haji meningkat. Dulu pernah itu ada berfikir begitu. Nah, ini berisiko jumlah jemaah haji semakin banyak. Nah, datanglah ide seseorang, kalau begitu bagaimana kalau musim haji ini dipergilirkan saja atau dirombak saja waktunya. Nah, untuk orang Indonesia mungkin perlu dibuat hajinya Rabiul Awal, biarlah orang Arab nanti wukufnya bulan Dzulhijjah. Orang Amerika buat saja bulan Muharram. Nah, orang Eropa buat saja bulan Ramadan, terserahlah. Itu untuk mengurangi kepadatan supaya jangan tinggi risiko kecelakaan. Ada yang berpandangan seperti itu. Nah, bagaimana menjelaskan kepada orang ini? Orang ini tidak tahu makna dari mahdhah al-ibadah. Kalau itu ibadah mahdhah, kamu tidak punya hak dan kewenangan untuk membuat syariat itu. Kalau begitu berarti level orang ini ya level Abu Jahal dan Abu Lahab lah kira-kira itu. Abu Jahal dan Abu Lahab saja tidak sampai seperti itu keberaniannya, walaupun mereka merubah-rubah ibadah haji ya. Dan mereka merubah kaifiat haji, wukuf mereka tidak di Arafah, mereka buat di Muzdalifah. Khusus untuk orang-orang Makkah. Kenapa penduduk haram tidak bagus keluar dari tanah haram, gitu pandangan mereka. Mereka buat inovasi-inovasi begitu. Nah, itu orang yang tidak faham tentang ibadah mahdhah. Nah, jadi berumah tangga itu ibadah, iya. Tapi ibadah berumah tangga itu ada dua sisi yang menonjol di situ. Ada sisi hablum minan nasnya dan ada sisi hambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan nilai-nilai yang hadir di dalam berumah tangga dan cara-cara bagaimana rumah tangga itu dibangun sebagai bentuk ibadah kepadanya. Nah, dalam perkara ini masukkah berumah tangga dalam ibadah? Iya. Dan itu masuk dalam kategori ibadah ibadah yang umum sifatnya. Kenapa? Karena manusia dalam seluruh aktivitasnya sesuai dengan tujuan penciptaannya mestilah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan lupa dalam berumah tangga kita juga dalam beribadah. Orang suami mengeluarkan uang memberikan nafkah kepada istrinya, ibadah atau tidak? Ibadah. Orang istri memasak, melayani suaminya, melakukan tugas-tugas rumah tangganya, apakah itu ibadah? Iya. Itu juga di dalam rumah tangga, anak dididik, mendidik anak itu ibadah. Ya, ibadah. Nah, itu juga yang lain-lainnya. Karena itu setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang dalam berumah tangga, kalau dia dengan niatnya menjalankan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, berhak tak dia mendapatkan pahala atas itu? Makanya ada sahabat ketika mendengarkan bahwa ada ibadah, pahala didapat dari kehidupan berumah tangga, ada yang bertanya terheran, ya Rasulullah, naqdi syahwatana, kita melepaskan syahwat beribadah juga. Nah, agak terheran sahabat bertanya, tapi Nabi SAW memberikan jawaban yang jelas dan tegas. Kalau seandainya dia lampiaskan syahwatnya kepada yang haram, berdosa enggak dia? Ya berdosa. Nah, kalau begitu, kalau dia lampiaskan kepada yang halal, sebaliknya tentu berpahala. Nah, itu jadi jangan difahami rumah tangga itu hanya sebatas menjawab kebutuhan fitrah manusia.
Nah, kalau begitu kita memahami konsep rumah tangga, berarti terlalu dangkal kita memahami tujuan dari syariat Islam. Nah, jadi dari ayat ini ketika kita baca ayat 36-nya, wa'budullah, beribadahlah kamu kepada Allah. Apa maknanya? Dia datang setelah apa? Setelah perkara rumah tangga. Kan perhatikan ayat 35-nya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kemudian fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman hakima. Kemudian wa'budullah. Ini ayat 35 ceritanya tentang pertikaian rumah tangga. Bagaimana perdamaian mesti dilakukan. Nah, tiba-tiba datang perintah beribadahlah kepada Allah. Muncul pertanyaan, kalau orang mentadabburi Al-Quran, ini kok susunan ayat begini ya? Sudah urusan cakap rumah tangga, tiba-tiba perintah beribadah. Apa hubungannya? Nah, disitulah. Ingat, Al-Quran itu tersusun. Susunannya itu juga mukjizat. Kenapa? Karena susunan ayat itu bukan ijtihad, tetapi tauqif, ketetapan dari Nabi. Kalau ketetapan dari Nabi berarti adalah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Di dalam ulumul Quran biasanya para ulama menulis bagaimana tertib susunan ayat, susunan surat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa susunan surat dan ayat itu, bahkan ada ulama mengatakan ijma', yang mengganjil, yang ada yang qila, yang tidak bisa dipandang pandangannya, bahwa susunan ayat dan surat itu adalah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Jelas sekali kalau turun ayat, maka Nabi SAW memanggil kutab al-wahyi, para penulis wahyu. Kemudian setelah hadir, beliau katakan, unzilat alayya ayah anifan, sebentar ini turun kepada saya ayat, uktubuha, tulislah dia, kata Nabi. Dan Nabi yang memberikan petunjuk, uktubuha fi suratin kada, tulislah dia pada surat ini, ba'da ayatin kada, setelah ayat ini, qabla ayatin kada, sebelum ayat ini. Nah, itulah yang menjadi dasar bagi para ulama mengatakan bahwa susunan surat, sunan ayat. Kenapa Al-Fatihah surat pertama, An-Nas surat terakhir? Kemudian mengapa ayat kursi lebih dahulu, di tengah, kemudian di belakangnya la yukallifullahu nafsan, dan seterusnya itu? Apakah itu inisiatif, ijtihad? Tidak, itu tauqif, ketetapan. Nah, kalau Allah yang menyusun sesuatu, tentu kita berhak untuk mengapa? Untuk melihat kemukjizatan dari susunan surat itu. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim adalah mukjizat terbesar dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak padam sampai hari ini. Ingat, mukjizat para nabi semenjak dahulu sampai sekarang tidak ada yang tersisa, karena dia terjadi dalam batas waktu dengan tantangan khusus. Setelah mukjizat itu muncul dan tantangan telah kalah, musnah, maka mukjizat pun berakhir. Begitu mukjizat-mukjizat lain. Karena itu kan Bapak dan Ibu-ibu tidak melihat banjir besar Nabi Nuh sampai sekarang kan? Kalau masih melihat, tidak ada wak kini dengan. Tidak ada lagi. Dia terjadi temporar. Kalau pergi kita ke Laut Merah, bertemu tidak lautan yang dibelah Nabi Musa? Jangankan bertemu, tempatnya sekarang saja di mananya berdebat para ahli sejarah tentang mana dulu Nabi Musa membelah laut. Nah, gitu juga kalau kita mau lihat mana batang kayu yang dipanggil oleh Nabi dahulu,
ketika ditantang oleh Abu Jahal? Tidak ada lagi. Tapi ada satu mukjizat yang sampai hari ini masih menunjukkan keagungan dan keajaibannya. Apa itu? Al-Quran. Itu makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa a'zam, mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Tidak ada mukjizat yang diberikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan tidak ada mukjizat yang diberikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Nabi Muhammad diberikan a'zam, lebih besar dari itu. Apa dan ibu-ibu coba sebut apa mukjizat yang terbesar? Mungkin yang sering kita dengar adalah membelah lautan Nabi Musa, kan sangat hebat terdengarnya. Lautan cuma yang dibelah. Nabi Muhammad apa yang dibelahnya? Bulan. Mana yang lebih besar membelah bulan daripada membelah lautan? Apalagi menghidupkan orang mati. Orang mati itu sebelum dia mati makhluk hidup kan? Kemudian dihidupkan. Nabi Muhammad apa yang dia buat seperti hidup? Pasir bertasbih di tangannya. Pohon kayu patuh kepadanya. Itu benda-benda yang memang hakikatnya benda yang tidak bernyawa. Apalagi sebut mukjizat. Bisa berbicara dengan burung berbagai macam. Nabi SAW pernah kan kisah Jabir bin Abdullah, unta mengadu kepada beliau, bersujud di kaki beliau karena mau disembelih oleh tuannya. Kalau perkara menundukkan jin dan berbagai macam, cuma Nabi tidak mau supaya jangan melampaui saudaranya Sulaiman alaihissalam. Jika ada anak kecil dibawa oleh ibunya ke hadapan Nabi karena dia diganggu oleh syaitan, apa kata Nabi? Ayyuhal la'in ikhsha, kata Nabi, hai makhluk terkutuk, menjauhlah engkau, saya Muhammad Rasulullah yang menyuruh engkau. Tak ada menghampir-hampir lagi itu. Bahkan bukan hanya kepada Nabi, kepada sahabat Nabi saja iblis menghindar. Siapa itu? Umar bin Al-Khattab. Yang kata iblis, kalau Umar nempuh jalan sini, saya ngambil jalan lain aja lah. Berbeda dengan kita hari ini, mana kita ada setan senang malah berada di samping kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi itu makanya tidak salah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak ada suatu mukjizat diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan beliau diberikan a'zam, lebih besar dari itu.